Enggak, itu percetakan punya siapa aja sebenarnya? Jadi itu tuh pertamanya tuh, jadi kita tuh ceritain dulu aja dulu ya. Iya. Jadi itu tuh pertamanya saya kan ikut pelatihan ya di tahun 2023 itu dari eh, LPK, suatu LPK yang bergerak di bidang komputer. Nah itu tuh nama programnya tuh PKW, program kecakapan wirausaha. Nah kebetulan di sana tuh bidangnya tuh di bidang desain grafis. Nah, jadi pertamanya tuh bisnis itu tuh punya 5 orang. Jadi di dalam 30 siswa, 20 berapa ya? Kalau nggak salah 28, 25 deh. 25 itu tuh dibagi ke 5 kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu ada 5 orang. Nah, saya di daerah Ciparai. Nah, jadi sama orang-orang yang di daerah Ciparai sama gitu. Itu sama apa namanya tuh sama LPK-nya tuh, pihak LPK-nya tuh kita dikasih masing-masing 1 unit komputer, 1 printer, 1 alat mesin apa sih namanya tuh? Mesin cetak. Mesin cetak printer kayak bukan, jadi kayak buat mengaplikasikan apa sih sablon. Itu tuh bisa satu apa namanya? Satu alat tuh bisa buat DTF ke baju, terus muk A4 yang A4? enggak, Ukuran A4? itu tuh maksimal 4. Maksimal 4 kalau untuk kaos. Terus muk, tahu kan muk? Iya, muk. Nah, muk itu cetak printingnya pakai alat itu juga sama topi. Jadi si alatnya tuh 3-in-1 gitulah. Oh, jadi itu tuh disediain sama PKL-nya? Iya, LPK. Oh, LPK. Disediain sama LPK-nya, dan nanti tuh barang siapa yang udah dari sana tuh kan itu pelatihannya 3 bulan. Nah, 3 bulan kita dikasih materi praktek, dan setelah itu tuh 3 bulan setelahnya kita tuh langsung terjun ke lapangan. Jadi 5 kelompok itu tuh dikasih masing-masing alat tuh, yaitu 3 alat itu. Nah kita kayak buka kios lah gitu, buka jasa, buka ini. Bener. Nah di antara 5 itu tuh nanti ada yang paling mana nih yang maju dan yang ada progresnya, itu alat-alatnya dikasih gitu. Bukan dikasih sih, lebih dikasih pinjam. Dikasih pinjam. Ya, jadi difasilitasi sok pakai aja berkepanjangan. Nah, awalnya tuh dari sana, itu di 2023. Tapi awalnya ownernya berarti kita. Pin sendiri. Jadi kayak kita ngebangun percetakan dari 5 orang ini. Iya, jadi dari nol banget. Nah, itu tuh di kita tuh ada yang. Tapi modalnya dari mana awal? Modalnya dikasih dari LPK-nya. Enggak, gini sistemnya tuh DP gitu loh. Nah, jadi gimana ya? Lupa lagi. Oh, jadi dikasih uang muka dari mereka? Enggak dibalikin gini. Gitu. Nah, jadi di ini dulu awalnya dari LPK tuh kayak udah nyediain kaosnya, terus kayak muknya. Oh, jadi supply-nya udah ada. Iya, itu tuh dari pemerintah semuanya, udah dikasih dari pemerintah. Itu tuh kalau nggak salah program Kemendikbud deh kalau nggak salah. Itu tuh dikasih, udah ada lah gitu difasilitasi sama LPK-nya. Jadi awalnya mah kita pakai bahan yang itu. Nah setelah dari itu kalau ada yang orderan kayak di luar yang difasilitasi, kita iuran dulu waktu itu pas awal. Buat modal tuh iuran dulu. Ya awal-awal mah gantungan kunci tuh dulu, gantungan kunci. Pokoknya mah desain gantungan kunci. Terus banner juga itu kita ngambil lagi dari percetakan, tapi harganya di up gitu. Terus banner, terus apa lagi ya? Name tag. Kalau banner berarti cuma jasa desainnya aja ya? Iya, nah gitu. Kayak gitu kita juga di sana tuh disalurin sama LPK-nya tuh kayak dikasih di sini nih percetakan yang udah bekerja sama LPK-nya, jadi kita tuh dikasih harga khusus gitu. Kayak gitu. Berarti enggak, setelah itu kan LPK program berapa bulan? Nah, itu kalau kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Iya. Nah itu tuh kenapa bisa membeli alat-alat seperti itu tuh, LPK tuh difasilitasi sampai berpuluhan juta buat itu gitu, buat setiap kelompok itu? Setiap kelompok. Banyak banget ya berarti. Setiap kelompok dikasih misalkan kan ada 5 tuh. Iya, misalkan 30 juta masing-masing gitu buat beli alatnya kan. Kalau bahan kan dari sana, tapi bahan juga sebenarnya include nggak sih? Include emang. Dari misalkan 30 juta, terus anggota udah ada,
berarti anggota di awal nggak ngeluarin sama sekali. Enggak. Oh, terus pas baru mulai yang dilakuin apaan? Pas pertama itu Dia pas pertama udah ada nih semua alat, bahan, terus kayak masarinnya gimana? nah kita tuh promosi, kalau kelompok saya tuh itu promosinya tuh jadi setiap orang tuh harus dapet klien konsumen gitu lah, kayak harus dapet ya klien lah gitu ya. Jadi pertama kita pasti bikin dulu IG-nya, sosial medianya. Nah, terus Shopee-nya udah dibikin masuk ke pas tahap program itu kan Shopee waktu itu tahun berapa? 2023. 2023? 2023. Pertengahan lah, itu Juli Agustus kalau nggak salah. Iya. Nah, itu Shopee bikin. Itu tuh jadi Shopee, Instagram, ya kita nyari gitu. Jadi dari 5 orang ini tuh masing-masing nyari konsumen, nawar-nawarin ke, ada yang juga kan suka ngajar ngaji kayak gitu, kayak nawarin ke anak-anaknya buat beli gantungan, terus ke keluarganya juga, ke relasi-relasi yang lainnya. Bahkan waktu itu yang di komunitas itu dari waktu itu 2023 komunitas tote bag ya? Iya, tote bag bukan sih? Tote bag, terus tumbler sama apa stiker. Itu tuh si Ropi kan, tahu iya, Ropi. iya, Nah, Ropi itu dari sana. Ropi satu kelompok juga waktu itu. Waktu itu masih di luar posisi. Enggak, itu sekolah luar atau itu sih? Atau ma'had tuh? Apa? Waktu itu masih di pondok atau itu tuh di luar? Soalnya Ropi itu kayaknya bukan orang pondok deh di cerita. Emang dia Persis kan? Orang Persis dia. Cuma satu kelompok. Gimana satu sih? kelompok gimana? Itu satu kelompok di situ jadi gimana? Soalnya kan itu LPK, jadi LPK tuh bukan base-nya bukan dari pondok atau bukan LPK. bukan dari yayasan. Iya, jadi ini tuh LPK umum ketika itu ngadain program dari Kemendikbud PKW, program kecakapan wirausaha di bidang desain grafis. Nah, saya sama Ropi itu ketemu di sana. Oh, jadi itu tuh kayak semacam bootcamp kayak gitu kan? Iya, pelatihan gitu. Kayak gitu. Selama 3 bulan pelatihannya, prakteknya 3 bulan lagi. Nah, nanti yang dari 3 bulan praktek itu siapa yang ada insight-nya bagus lah. Pokoknya mah yang hasilin yang benar-benar dia yang ini nih pakai aja alat-alatnya buat kedepannya. Terus kalau misalkan ada targetnya sih, ada targetnya gitu. Misalkan dalam selesai 6 bulannya itu harus dapat 10 juta. Enggak ada. Cuman terus ada targetnya enggak ada. Cuman menghasilkan gitu, ada hasilnya. Terus nanti tuh penghasilannya tuh kan dicatat tuh minggu ini penghasilannya apa, minggu ini apa, pokoknya selama per bulan tuh harus ada laporan. Nah, itu tuh ada kelompok yang sama sekali gak ada banget. Jadi itu tuh si barang tuh cuma disimpan aja di mereka, jadi nggak jalan usahanya gitu. Nah, kalau kelompok saya kan alhamdulillah jalan. Nah, makanya sampai sekarang juga itu tuh sebenarnya masih difasilitasi dari LPK sana. Tapi seenggaknya kayak setiap tahun balikin buat modalnya aja kayak gitu, kira itu gitu. Enggak sih, sejauh ini enggak deh. Tapi belum ada yang minta gitu, maksudnya kayak hasilnya belum. Enggak, cuma mereka tuh minta laporan aja. Jadi itu tuh kayak katanya tuh supaya ada laporan ke Kemendikbudnya bahwa program ini tuh jalan dan berhasil menciptakan wirausaha. Apa sih pokoknya wirausaha ya? Menciptakan wirausaha di lapangan gitu. Karena kan tujuannya awalnya itu gitu cerita awalnya tuh. Atau menguntungkan gak sih sebenarnya itu udah jadi apa, tempat usaha, jadi tempat menghasilkan uang buat sendiri. Tapi orang-orangnya yang di dalam kelompok itu pada keluar. Soalnya kesibukan sih rata-rata. Kesibukan sama kan menghasilkan uang. Ya, tapi nggak tahu ya, yang kerasa sama saya tuh kayak banyak yang nggak niat sih. Jadi maksudnya tuh jadi kayak mereka tuh kayak malas aja, udah kayak udahan programnya juga ya udah gitu. Jadi cuma terpatok program gitu rata-rata. Padahal menghasilkan uang lumayan. Emang, terus kan emang kayaknya effort juga ya, kayak ya harus kan itu dari Korea lah, harus apalah gitu. Kayak mereka tuh kayak udah malas aja gitu. Yang saya tangkap sih males gitu. Tapi orang-orangnya rata-rata seumuran dulu. Seumuran sih, enggak seumuran sih, Santragan tuh. Santragan mana? Ya, jadi 2003, 2004, 2005 gitu. Terus ya anak muda gitulah, kayak anak muda yang masih suka ekspor lah, ganti-ganti kerjaan. Udah mah kebanyakan tuh kayak aku mah nggak niat katanya tuh masuk ke sini tuh cuman karena waktu luang ada program kan kayak gitu. Apalagi waktu itu kan programnya juga dikasih uang loh. Dikasih uang saku juga. Berapa itu? 2,5 sebulan.
3 bulan selama program itu. Oh, setiap 3 bulan. Enggak setiap 3 bulan, jadi selama program itu. Sama program itu kan 6 bulan. Ya, nah dikasihnya tuh waktu kita yang Oh, pas selesai ketiga 3 bulan. pas selesai 3 bulan kita dikasih uang saku gitu. Oh. Jadi rata-rata tuh cuman pengen itunya doang. Ngejar itu. Rata-rata tuh yang baru lulus gitu loh, yang baru lulus terus pada nggak kuliah kan itu tuh syarat ikutan itu tuh tidak sedang bekerja, tidak sedang kuliah. Nah rata-rata tuh yang pada gap year pada ikutin program itu gitu. Tapi biasa ada pakai invoice kan? Pakailah. Terus kalau emang ini tuh kita wajib DP 50%. Soalnya Di awal. Kalau banner misalkan harus bayar dulu 50% kayak gitu. Oh ya, paymentnya. Jadi iya. Paymentnya tuh harus minimal 50% lah gitu. Sebelum kayak misalkan ada orderan 50 medali gitu. Payment 50% sebelum kayak gitu. Dikerjain. Oke. Itu kan kita harus beli bahan baku juga kan? Iya benar. Soalnya saya juga pernah dulu, saya juga sebelum masuk kuliah pernah dipercetakan di desain grafis, tapi karena yang kerja tuh 2 orang, terus kita tuh nge-handle pondok sama nge-handle orang luar. Jadi ada orderan dari luar kita kerjain, ada orderan dari pondok kita kerjain, sedangkan yang kerja tuh 2 orang gitu. Setiap ada acara yang paling krusial tuh pas ada acara pondok, kita lagi ngerjain orderan luar. Nah itu krusial banget. Biasanya dari anak-anak yang di pondok itu mereka tuh misalkan event PPKA lah, itu kan full, mereka tuh pasti minta desain banner terus minta sekarang dicetakin. Kita kan emang nyetak itu kan di luar ya, terus harus ngeluangin waktu keluar juga gitu. Dia emang ada udah termasuk anggaran bensin gitu, itu udah include, cuman ya tetap waktu gitu, kayak deadline yang dari luar kita harus kerjain juga, yang dalam juga harus kerjain. Sedangkan yang kerja cuma 2 orang. Kalau misalkan kita mau nambah ngedadak, ya kalau cuma sekedar bantu minta cetakin banner misalkan di sini gitu, itu bisa. Cuma kalau misalkan sesuatu kayak nyablon kan kita pakai plastisol. Nyablon plastisol, terus yang kadang rekan nggak bisa tuh, mereka kayak ngedit sama kita sendiri. Sebenarnya kita berdua tuh bisa ngedit, bisa nyablon. Cuma kalau di luar itu kita krusial banget lah, kayak nggak ada yang ngerapihin, paling itu baru ke orang gitu, ke teman lah gitu, minta bantuan gitu. Paling dialihin yang ke situ gitu. Sama saya juga ada pengalaman sebenarnya di situ. Teteh sebenarnya di situ rencana kedepannya ada nggak gitu, kayak misalkan mau bener-bener diseriusin nanti gitu tahun depan mungkin? Rencana sih pengen tuh kayak punya punya ya kayak konveksi lah gitu, konveksi, jadi lebih ininya tuh lebih condongnya tuh di baju gitu. Soalnya kan emang yang menghasilkan tuh dari sana gitu. Apalagi kalau dapat proyekan. Sablon itu yang lebih itu ya? Iya, sablon di DTF kan. Jadi kayak ya gitulah. Mangkas biaya kaos misalkan. Kan kaos misalkan kita order cotton campbell nih. Cotton campbell itu kan di harga 35-40. 35-40. Kalau misalkan ke tukang jahit itu kita bisa hemat 10%-nya. Iya, nah gitulah pokoknya. Jadi emang yang paling menguntungkan itu di sana gitu. Oh gitu. Terus kan di sana juga dikasih. Padahal mak saya ya? Hah? Saya kan itu menjahit konveksi. Oh iya ya. Iya benar. Nanti ya bisa ya. Soalnya juga lagi nyari-nyari juga sih sebenarnya. Kan biasanya nyari yang udah jadi kan, kayak yang udah jadi harga per satu pieces kayak gitu. Sekarang masih kayak gitu. Cuman ke depannya katanya kan temen juga yang sekarang lagi kuliah mau ini juga, mau kayak terjun lagi, hayulah katanya di ini lagi. Jadi nanti paling ngobrol lagi gimana. Kayak gitu, soalnya ke depannya tuh pengen lebih fokus di konveksinya gitu. Kalau ngembanginnya jadi di konveksi, kalau ada konveksi seenggaknya ada yang ngejahit lah. Itu memangkas biaya daripada kita beli kaosnya langsung gitu. Penting beli bahan. Apalagi kan ini tuh rata-rata yang di kelompok itu pada dari pesantren kan ya. Jadi kayak kalau ada acara-acara kayak
batu ares yang kayak gitu kan pada bikin kaos, terus mau ayam apa bikin kaos yang kayak gitu tuh bisa lah dari kita gitu. Jadi udah ada channel-channelnya Oh gitu. gitu, iya benar-benar. Jadi nggak perlu mikirin customer dari mana. Kayak gitu. Sekarang juga kayak kalau Tapi itu kalau misalkan ngambil nih dari pondok kita nawarin, misalkan kalau misalkan pondok sebenarnya udah ada langganan ke sini gimana? ya nggak apa-apa sih, cuman emang sekarang tuh kayak emang udah kebiasa udah, kesana. ya udah biasa kayak udah nanya gitu kayak kalau buat baju panggung gembira gitu kayak gitu. Iya. Kayak bisa nggak ini mana lihat desainnya gini kayak gitu. Oh iya bisa lah gitu. Itu tuh biasanya kita nyari konveksian yang bisa ngeliatin gitu ya ini kayak gini, desain bajunya kayak gini, oh iya bisa, jadi dijahit gitu di mereka kayak gitu. Terus temen juga sama kayak gitu ya, siapa tahu kedepannya mah. Terus kayak piagam kayak mau buat apa, piagam mendali, piagam mendali yang kayak gitu juga udah sering ordernya dari kita gitu lah. Ya enak itu berarti. Tapi kalau misalkan di online nih, di online misalkan di Shopee lah, itu udah ada yang order belum? Udah, alhamdulillah. Udah maksudnya kayak setiap hari ada atau emang kayak sebulan tuh cuma berapa gitu, cuma 10-an? Kalau sekarang sih kayaknya lagi turun ya, soalnya kan kalau di Shopee itu mau naik pasti harus pakai iklan. Iya, iklan. Nah, kalau sekarang mah rata-rata masih di bawah ratusan lah kalau di Shopee. Penjualan gitu. Jadi belum terlalu naik kalau di Shopee. Itu juga kan pertama kita mau naik tuh kayak harus fake order dulu lah, apalah. Jadi iya kalau online saya pernah di Jogja kerja juga sama. Itu kalau misalkan kita baru buat toko nih, sebenarnya di saya itu waktu itu saya kan jadi advertising pas banget tuh bagian iklan di online shop. Nah kalau misalkan advertising baru buka toko, saya juga megang toko, itu harus take order dulu, soalnya buat apa ya, buat mancing. Oh udah terjual, udah ada yang beli kayak gitu. Betul. Udah ada yang beli, jadi pembeli juga ngerasa oh ini udah ada yang beli, berarti trusted kayak gitu. Buat cuma satu. Harus ininya juga kan ulasannya. Iya ulasannya benar. Malah waktu pas pertama-tama kita kayak ya nyuruh gitu ke orang nih order kayak gitu, berarti kayak ordernya lewat sini. Iya ordernya, nah, kita kasihnya barang apa, mereka yang penting ngasih ulasan kayak gitu. Ya gitu lah, fake order dulu. Tapi sekarang rata-rata offline sih, jadi kayak udah apa ya, dari relasi gitu ngechat gini, mau order ini order itu kayak gitu. Udah ngerasa nyaman di sini kayak gitu. Kayak gitu. Itu tuh nanti ke depannya nih mau di upgrade lagi gitu ke depannya. Itu mau nambah karyawan, mau rekrut atau merekrut yang udah benar berpengalaman atau no experience? Kalau bisa sih yang apa ya, ada basicnya aja sih yang penting. Ada basicnya, ada kemauan mau belajar gitu. Dan ya pasti kalau ngerekrut tuh belum bisa kayak ngegaji sebulannya langsung seakan-akan kayak dia tuh udah punya basic desain grafis gitu. Jadi kayak dia gaji segitu kayak kurang cocok lah gitu. Kayak misal ya sebulannya langsung 2,5 juta misalkan, enggak gitu, kayak palingan kita bagi hasil. Misalkan kalau proyek kan sekarang masuk segini, kamu tuh seanu persen, jadi enggak langsung kamu segitu juta. Jadi gitu. sesuai skill, sesuai pemasukan kita juga kayak gitu ke depannya. Soalnya kan ini ya barulah 2 tahun mah belum terlalu gimana gitu, cuman ya alhamdulillah sih sejauh ini mah. Gitu. Jadi kalau semisalkan ada yang masuk no experience, nggak ada experience sama sekali, terus butuh kerjaan, karena begini, saya di dunia kerja ya, kadang ada orang yang punya skill, butuh kerjaan punya skill, sama orang yang nggak punya kerjaan tapi pengen kerja cuma nggak punya skill, gitu. Soalnya biasanya orang yang nggak punya skill pengen kerja itu tuh bawaannya ya udah target uang aja. Misalkan sekarang di desain grafis di tukang percetakan, beda kan sama orang yang desain grafis sama orang percetakan. Iya, beda-beda.
orang yang desain grafis tuh paham sama yang namanya color theory kayak gitu, kayak placement, iya layoutnya di mana harusnya kayak gitu. Kalau misalkan tukang percetakan tuh ya udah asal jadi cepat kayak gitu. Kalau gitu nggak ngomongin color theory, nggak ngomongin layout kayak gitu. Nah kalau misalkan di teteh itu nanti meskipun no experience bakalan itu nggak ada pelatihan gitu seenggaknya. Kalau dari saya sih pasti ada pelatihan ya, soalnya kan selain daripada apa dari apa sih quantity itu kualitas itu lebih baik daripada quantity gitu kan. Jadi mending juga gak apa-apa lah kita orderan kayak yang gak terlalu banyak kayak sehari puluhan gitu kan. Gak apa-apa di bawah 6-7, tapi ya kita kualitasnya tuh benar-benar bagus gitu, kayak dari desainnya, white banner ya gitu. Jadi lebih milih yang itu sih. Pasti diajarin dulu teori-teori dasarnya kayak gimana. Oh biar dia tuh ngerasain feel-nya dulu sebagai desain grafis misalnya gitu. Soalnya dari awal ngebangun ini juga pokoknya kita lebih condong di kualitas kayak gitu. Jadi supaya, tapi bener loh ketika kita apa sih namanya tuh apa sih bahasanya tuh, belum meraba sama sekali. bukan naon sih intinya teh visinya lah, bukan visinya ya, awalnya tuh kayak kita ngasih yang terbaik buat konsumen, bener konsumen tuh malah datang lagi bener. ke kita. Iya bener. Jadi konsumen itu udah ngerasa puas, ini ya udah di sini nih apa passion kita di sini, kalau nggak value-nya di sini tuh dapat kayak pelanggan puas, mereka juga balik lagi, bahkan mereka tuh kayak ngasih tahu orang-orang di sini nih bagus, di sini bagus. Iya, jadi kebanyakan tuh yang datang ke kita tuh karena puas gitu dari hasilnya gitu. Makanya gitu. Jadi kita ngasih kesan trusted dulu ke pelanggan. Gitu. Iya benar. Terus ya gimana? Kan ada tuh yang kayak membangun bisnis tuh yang penting banyak dulu. Oh iya benar, quantity dulu, yang penting balik modal apa gimana. Tapi hasilnya mengecewakan lah, apalah gitu. Nah kalau di kita mending kualitasnya dulu. Terus kalau misalkan udah ada nih pegawainya yang di konveksi juga udah ada, nanti sistem penggajiannya bakalan meningkat setiap tahunnya, mungkin misalkan udah upgrade nih dari tokonya juga, dari fasilitas, dari alatnya juga udah nambah, udah banyak, kan nggak mungkin gajinya bakal segitu terus gitu, bakalan nambah atau tergantung nanti sesuai dari skill mereka gitu, atau dari job desk mereka gitu. Kayaknya dari job desk sih. Dari job desk. Jadi makin banyak makin naik gitu. Iya kayak gitu. Jadi melihat juga tadi pemasukan kita berapa persen nih meningkatnya kayak gitu. Nah pasti nanti juga gaji karyawan kita pasti bakal improve juga pasti. Kayak gitu sih. Kemudian kalau setiap selesai itu biasanya ada evaluasi kerja nggak, kayak tiap bulan atau tiap minggunya? Nah itu tuh pasti kita setiap bulan tuh ada kumpulan gitulah. Kita kumpulan, kita sebelum kita nggak evaluasi pasti kita tuh nanya dulu ke mereka kayak gimana nih kerjaan kayak gitu. Jadi apa ya, kalau di istilahnya tuh ada proses R&D gitu, research and development. Kalau misalkan minggu ini kita mau ada pengembangan, terus nanya dulu mungkin ke customer kira-kira puas enggak, kalau misalkan kurang puas nanya kurangnya di mana kayak gitu. Nah kayak gitu terus nanti tuh pasti nanya ke, kan sampai sejauh ini kita ada 2 orang ya yang ngebantu tuh kayak gimana nih di lapangan, apa aja kekurangannya, terus apa sih yang harus dievaluasi. Mereka tuh kayak ada keluhan kan, nah pasti nanti kan mereka ada keluhan apa gitu, gini, oh iya dicatat dulu. Nah habis itu kita evaluasi lagi, nah dilihat mana sih yang harus dibenerin, mana yang harus baiknya kayak gimana kayak gitu. Jadi ada dari pihak karyawan juga, ada keluhan kita tampung gitu, ada masukan kita tampung, kita juga mengevaluasi mereka gitu gimana. Pasti ngelihat juga yang masuk tuh berapa, yang keluar tuh apa, kita boncos gak nih, kita apa gak nih gitu. Paling gitu sih. Kayaknya sejauh ini alhamdulillah gitu. Ada apa ya? Berarti sistemnya bagus deh. Soalnya sepengalaman saya kerja, saya nggak pernah dapat evaluasi dapat evaluasi, cuman kayak harusnya nggak kayak gini, harusnya begini kayak gitu. Jadi langsung face to face gitu, nggak harus diomongin ketika lagi rapat apa harus gitu.
kalau misalkan mencakup keuangan ya barusan kayak boncos apa enggak. Kalau misalkan sistem di saya setiap kerja itu ada yang namanya laporan keuangan. Jadi laporannya tuh ya udah dilaporin ke kayak masih ke grup kayak gitu. Misalkan bentuknya formatnya apa PDF kayak gitu dikirim ke grup. Ini laporannya kalau misalkan ada kejanggalan dari bagian ini ternyata harusnya tuh nggak segini, harusnya nggak segini. Ya diomonginnya langsung ke saya gitu. Kalau misalkan ada masalah ke bagian saya kayak gitu. Kalau saya kan ya kalau ada orderan yang kayak gitu kan transparan gitu ya, jadi kepantau, pasti kepantau kayak gitu. Jadi ya insya Allah aman lah. Sejauh ini nggak pernah ada yang aneh-aneh atau gimana gitu. Soalnya emang cek stok barang kan itu yang langsung saya yang pantau gitu. Ya gitu. Ijo, ada lagi pertanyaan? Udah gitu aja. Terima kasih. Ya, makasih juga ya. Makasih banget buat waktunya gitu udah ngeluangin. Maaf jadi ngerepotin. Gak apa-apa, sharing-sharing aja ini. Semoga kuliahnya lancar ya. Ya. Semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Sebentar lagi.